Jakarta, tempat sejuta manusia datang untuk hidup. Semua berjuang mencari keberhasilan demi hidup yang layak dan tercukupi. Jakarta keras, Jakarta keras. Mencari sesuap nasi harus mandi keringat dulu. Berangkat sampai pulang kerja saja harus melewati lautan kendaraan pula. Di sini, di Jakarta Barat, salah satu kota padat penduduk dengan sejuta cerita di baliknya. Kendaraan berlalu lalang tanpa henti, suara bising klakson, udara tercampur asap kendaraan, dan masih banyak lagi. Semua berjuang untuk hidup. Apapun resikonya, tetap terjang, dan terjang. Pakai tab dalam lagi. Halo, selamat sore dengan kakak-kakak di Sanggar Seroja. Sore. Perkenalkan diri dulu dong, mulai dari sini. Aku Meta. Meta, Aku Wanti Soraya, biasa dipanggil Wanti aja. Wanti. Aku Depi, biasa dipanggil Madam Seroja, bagian dari anggota Sanggar Teater Seroja. Pendiri. Dia pendirinya. Iya. Aku Riki, aku volunteer di sini tapi dipercaya sebagai ketua Sanggar Seroja. Oke. Kita mulai yang langsung ke pertanyaan pertama itu, sejak kapan sih awal mula Sanggar Seroja itu didirikan? Aduh, iya. Oh, ibu aja deh. Oh, boleh. Iya, ibu aja ya. Jadi sebenarnya Sanggar Seroja itu udah lama ya, udah puluhan tahun berdiri gitu. Karena kan munculnya mungkin dari si Devi sama Bu Pandan ini pendirinya, dan Devi sendiri sudah berteater tuh sudah dari tahun 1980-an ya. Iya. Berkesenian tuh dari tahun 1980-an, dari menari, melenong, monolog, bermain teater gitu, dan ada berbagai penghargaan gitu. Kemudian di tahun berapa nih? 2011 atau 2012? 2000-an, 2011 atau 2012, Bu Panda Devi itu membuat suatu pementasan judulnya Lakon Pulang Rias, itu bersama Teater Pohon. Itu namanya Teater Manekin awalnya gitu, tapi karena berjalan ketemu Wanti, ketemu Meta, ketemu Indra, lain Guna, lain sebagainya, akhirnya kita mulai coba untuk membuat pementasan baru yang lebih eksklusif, dan artinya lebih ada pengurusnya teman-teman transpuan semua, hampir mayoritas teman-teman transpuan gitu. Karena kan di Teater Manekin itu pendirinya teman-teman teater lain, jadi kadang-kadang kita ada kendala sama izin, diklaim, dan lain sebagainya. Akhirnya kita tahun 2016 mendirikan Sanggar Seroja gitu, dan sampai saat ini hampir setiap tahunnya kita mengadakan pementasan ya. Iya. Terkait dengan keberagaman asasi manusia gitu. Lalu yang kan sebelum dimulai didirikan Sanggar Seroja ini kan ada nggak sih ide apa sih yang muncul pertama kali? Gue mau buat Sanggar Seroja khusus teman transpuan nih. Ini berawal dari pementasan Ruang Rias. Gitu. Jadi alangkah serunya kalau teater rekan-rekan transpuan juga ikut bermain. Jadi kita punya sanggar untuk khusus transpuan gitu. Jadi aku ngomong ya sama ini ya, gimana nih baiknya nih dari Manekin kita bikin sendiri deh gitu. Tapi ini sebenarnya dibalik dari pembuatan teater Seroja itu, karena kan selama ini di dunia entertain itu kan teman-teman transpuan atau waria itu kan kayak cuma dijadikan bahan lawakan aja gitu, Ya. bahan bulian gitu, bahkan dalam pemberitaan bahan-bahan kriminal lain sebagainya gitu kan. Kita di sini pengen berkumpul sekaligus berkesenian gitu. Jadi emang berkesenian benar-benar berkesenian. Kita kalau misalnya berteater
latihannya 6 bulan full minimum gitu Iya. untuk sebelum pentas kayak gitu. Masalah kalau memang itu Iya, dan kesenian itu kan menjadi ruang kita berkumpul ya, menjadi ruang bisa masuk kebersamaan untuk gitu, bagaimana jadi nominasi. teman-teman bisa berproses untuk penerimaan diri, bagaimana teman-teman bisa merenung, terus juga membangun kepercayaan dirinya, karena setelah pentas tuh pasti mereka bangga banget kan, bahkan kan setelah pentas ya, kemudian juga kan kesenian itu kan menjadi ruang yang penting sebenarnya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya kayak misalnya geologi, fisika, kimia dan sebagainya, karena kesenian itu bisa mengajarkan kita untuk berpikir out of the box gitu. Kayak misalnya aku nggak tahu ya kenapa Indonesia itu memandang kesenian agak-agak kurang ya, padahal kan sebenarnya penting sekali gitu. Kayak misalnya di Korea, ini agak menyimpang sedikit ya, kita membandingkan ya soal manfaat kesenian ya. Kayak di Korea itu kan sumber daya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak di Indonesia, tapi mereka keseniannya tuh, entertainnya tuh jadi sumber penghasilan yang nomor utama ya kalau bisa dibilang ya, karena kan mulai mendominasi dunia dengan karya-karya filmnya, karya-karya musiknya kayak gitu. Dan ini penting banget sebenarnya sih untuk kita terapkan ke teman-teman transpuan, apalagi teman-teman transpuan kan banyak yang nggak pede atau apa karena sering dibully dan sebagainya. Jadi kalau di kesenian ini mereka merenung, berefleksi, sekaligus kita memberikan hiburan, sekaligus kita memberikan informasi, advokasi supaya lebih toleran ke semuanya, dan dampaknya juga kita bisa berbaur sama masyarakat sekitar dari kesenian ini. Iya. Oh, ketika pentas itu masyarakat menerima pementasan ini? Iya, bahkan kan, kalau misalnya dibandingkan ya, di Indonesia misalnya di TV nasional atau di mana pemberitaan akan FPI membenci transpuan atau polisi atau gimana mengusir transpuan. Tapi kita di Sanggar Seroja ini, Kampung Duri, saat kita pementasan kita mengundang teman-teman itu, teman-teman Iya, FPI, dan mereka pun datang polisi. gitu untuk nonton. Iya, dan bahkan cupika-cupiki, aku pribadi kan dulu, wah ini deg-degan nih, aku pribadi kan di luar Sanggar Seroja ya waktu itu ya, maksudnya di luar komunitas kesenian ini. Deg-degan karena kan takutnya kita digerebek, nggak boleh dipetraskan bagaimana gitu, tapi ternyata mereka membangun relasi yang baik gitu, karena kan teman-teman transpuan di sini ada beberapa, kayak misalnya salah satu pendirinya Bu Pandan, dia dekat banget sama teman-teman FDR di Kampung Duri gitu, karena kan Bu Pandan tuh merias salon, jadi beberapa warganya yang mau sunatan, yang mau kawinan itu dirias sama Bu Pandan, jadi langganan sama mereka, karena kan di sana sorry to say masyarakatnya miskin, jadi ada bisa negosiasi lah untuk budget make up gitu, dan kadang fasilitasi itu gitu. Dan untuk yang make up besar yang sewa auditorium kan biasanya kan kita harus izin sama polisi dulu ya, izin ruang ramai ya, dan bukannya sering negosiasi sama polisi, jadi kita udah akrab sama mereka, jadi kalau kita pentas ya santai-santai aja gitu, dan mereka tuh senang banget kita pentas gitu. Kapan pentas lagi? Kapan pentas lagi? Ditunggu kadang-kadang. Ditunggu-tunggu sangat. Iya. Soalnya pentasnya bagus banget. Heboh. Iya, dibilang bagus sekali juga enggak, tapi kita Masih banding lah sama belajar ya, senior-senior gitu ya. yang ada Iya. di Ikatan Drama Jakarta Tapi ini Barat. kita bisa jadi lebih fun ya dengan Iya. pementasan ini ya. Iya. Kita bisa bersuara gitu, bisa berekspresi gitu. Bisa menikmati lah ya. Iya, ada ruang untuk berkarya ya. Betul. Berdiri demi kesetaraan, pada 20 Oktober 2016, Sanggar Seroja diresmikan. Pada 2012 lalu, Sanggar Seroja bernama Teater Manekin. Kelompok pecinta kesenian ini sebagian besar beranggotakan transpuan yang sudah beberapa kali mengadakan pementasan teater di beberapa festival kampus dan event budaya. Agar bisa belajar serta turut mengajarkan hak hidup sebagai warga negara yang setara dan berani untuk mengakses fasilitas publik. Di sini, kami terus berusaha membangun solidaritas transpuan Kampung dengan berbagai cara untuk mencapai kesetaraan, berkesenian, berjualan kue, menggalang dana, menabung untuk dana darurat, membuatkan BPJS menjadi objek penelitian tugas akhir mahasiswa dan lain-lain. Mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.
Sanggar ini dibentuk berawal dari teater ruang rias yang sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu, membangun, dan menyatukan para transpuan. Kesenian memang bidang yang harus memiliki banyak kreativitas dan pemikiran yang out of the box. Pelan-pelan ya. Oh, rentong. Bukan lagi, kena putus. Luka bantu luka. Sama luka diputusin. Luka kan biasa orangnya. Tangannya kan tangan rusak. Berarti nih kalau ada kalian bisa bantuin matiin lampu dong ya? Boleh kak. No. Oh, gimana? Sekarang apa nanti kak? Enggak, nanti aja pas ada. Apa itu? Itu ya? Pertama biru ya? Biru ya pertama ya? Bikin juga ya? Ini cara copotnya gimana? Banyak. Cara copotnya gimana? Kita Tarik dulu ya? bisa nggak? Teman-teman sekarang kan boleh gitu. Tarik gitu. Apa nggak? Apa di gini aja straight gitu, jadi kan panjang. Siapa yang nanti? Disangkut aja, plok gitu. Masa meta ya, cabut kecil atasnya ya? Iya. Ini segini kan komposisinya. Jadi aja ini dari meja ke samping. Lihat dong, bikin nengsi gitu tuh. Nggak pakai lampu lagi deh. Berapa bu? Nggak pakai lampu lagi. Nggak kelihatan. Pakai lampu ibu ya mestinya ya bu ya. Iya, pakai lampu lagi aja. Kampung Duri memiliki banyak sejarah kisah hidup waria yang kini lebih akrab transpuan. Yang tidak ada salahnya kan apabila kami lebih nyaman dengan sebutan waria. Karena warga sini merasa kata waria identik dengan sosok Namanya lebih cepat. dari perintah di PRJ Kemayoran. Di sudut jalan Kampung Duri ada jalan disebut Gang Bencong. Karena dari tahun 1970-an, di sini adalah tempat ratusan waria tinggal. Sebagai wilayah kumuh terpada se-Asia Tenggara. Wilayah kami juga milik PT KAI dan perairan. Nanti terus
Wilayah kami tidak terkena banjir, namun sering terjadi kebakaran. Pastinya ada ribuan drama dan kenangan sejarah kisah hidup transpuan. Dari bahagia, cinta kasih, hingga duka yang berujung maut. Di sini pernah ditinggali oleh Maya Puspa, pendiri organisasi waria pertama di Jakarta, sekaligus waria penari ular yang sangat tenar di tahun 80-an. Dan Miss Transkul Alexa Dominic juga pernah beberapa tahun bermukim di sini. Di masa pandemi ada banyak kisah duka. 4 teman kami telah meninggal dunia. Cepat ya. Yang pertama ada Ade. Usianya masih di bawah 30 tahun. Ade meninggal karena sakit. Sebagai mengamen kondisi tubuhnya sudah sekarat. Ade harus terus menerobos panasnya kota, mulai semakin sunyi karena pandemi. Kami sudah berusaha mendampingi Ade berobat. Namun Ade enggan mengurus atas kesehatan gratis karena kan Akses. ya, dan BPJS-nya disimpan keluarga. Keluarga yang sewaktu-waktu bisa mengurung dan memotong rambutnya agar bisa tampil seperti laki-laki. Di detik napas terakhirnya, Ade tergeletak lemah di tepi jalan kampung Doi yang kumuh. Selanjutnya ada Clarissa. Transpuan cantik bersuamikan lelaki pelaku kekerasan. Ketika jatuh sakit, pasangan yang dinafkahinya justru menghilang bagaikan asap. Jasad Clarissa sempat memiliki kendala. Bapak dirinya sampai menolak mengurus biaya administrasi. Padahal sudah menandatangani surat pemakaman. Untung ada Eja yang mendorong agar keluarga tetap mengurus jenazah. Meninggal masih hobi. Masa kini belum loh ya. Senior yang seringkali membantu teman-teman untuk cek berobat hingga bisa pulih dan kembali beraktivitas. Di tengah pandemi, kegiatan dokter keliling dihentikan. Akses puskesmas juga dibatasi dan masih hombing diberhentikan dari organisasi dikarenakan biayanya kurang. Dukungan donor. Mak Hombing yang sudah 55 tahun kesulitan bertahan hidup Kalau mau saya cari. kembali mengamen dan berjualan jamu botol yang katanya ampuh mengobati Bisa kasih apa sebagian ya? Kami sempat membantu memberikan dana Di apa ini? Langsung di sana. namun dana Oh, tersebut semua tidak cukup itu. Oh, di bawah. untuk kebutuhan hidup bulanan. Mahomi meninggal karena terpapar COVID dan tidak sempat merawat. Nggak perlu dipencet. Yang terakhir ada Lesti, waria yang belum sebulan tinggal di kampung Doi. Meninggal 13 Juni 2021. Mayatnya ditemukan di sungai Ketatse, Jembatan Besi. Kabarnya Lesti meninggal karena disusuk oleh preman yang priada. Isu ekonomi, kesehatan, kekerasan, hingga pembunuhan menjadi faktor utama yang mengancam kehidupan waria. Belum lagi isu pendidikan, pekerjaan, hak memilih, akses bantuan sosial, dan lain-lain. Bekerja mencari upah untuk dapat menghidupi diri sendiri. Cabut dulu deh kayaknya. Tempat berkumpul, menyatu, rasa kekeluargaan ada di Sanggar Seroja. Pekerjaan lain yang mereka kerjakan untuk mencari uang demi kelangsungan hidup dengan cara bekerja menjadi tukang rias, salon klub malam, mengamen dari pagi sampai pagi, pekerja seks. Tetapi mereka saling support dan saling merangkul kasih satu dengan yang lain. Ada juga yang berjualan seperti kue dan sambal buatan tangan mereka sendiri. Kamera loh. Oh ya kamera. Dibunuh oleh preman yang biadab. Clarissa wanita. Oke, tinggal kita nanti giat terakhir ganti baju. Ingat nanti dari teleponnya. Iya.
itu nanti pas ganti baju pas aku nyanyi kedua kan? Pas aku tampil yang Iya. Oh, Iya, jadi ganti pas baju. kamu cabut langsung ganti baju. Kliponnya ingat ya, jangan sampai kesek gitu ya. Langsung cabut, langsung taruh, ganti baju, pasang lagi kliponnya, ya. Ayo guys, kita kocok arisan di bulan ke-12 ya. Wanti Siapa ya? suaranya. Udah keluar. Siapa ya? Nuku Herawati. Kan Nuku Herawati, Allah, udah Nuku Herawati. Langsung nasi box ngamen. Iya. Nuku Herawati. Wanti mangkok ini bersih. Iya, bersih. Bersih ini. Cici. Sama ini. Oh, Cici. Oke, Cici. Coba tunjukin Kak Ayu sempat Tunjukin ya. nyata. Kalau kita nggak Nyata, main-main ya. Cici ya. Oke. Udah kirim ke grup. Sobe. Sobat. Tante Rak. Halo. Oh, namanya. Ih gila, sambal Kak Riki nggak mau. Lu baik hati lu, Nggak mau kan lu. sambal. Campur lagi ya. Tapi enak sambal. Nih lu mau tisu nggak? Pandemi memang sangat menyulitkan perekonomian Indonesia. Dan itu yang membuat mereka terpaksa untuk mengeluarkan tenaga yang ekstra saat bekerja. Saat sebelum pandemi, biasanya mereka melakukan kegiatan arisan untuk makan-makan di mall. Akan tetapi, saat ini mereka lebih sering masak sendiri untuk dimakan bersama-sama dengan yang lain dan tidak mengurangi rasa kebersamaan. Selama di Sanggar Seroja, tidak ada perlakuan diskriminasi sama sekali antar sesama. Semua menerima keadaan yang sudah mereka pilih. Akan tetapi, pasti mereka mempunyai sisi kelam, yaitu semasa waktu kecil sering kali dibully oleh orang-orang sekitar, bahkan sampai orang terdekat sekalipun. Mereka membalas perbuatan itu dengan prestasi yang mereka miliki dan mereka dapat saat menang di Jakarta Festival Teater. Di Sanggar Seroja, pastinya mereka memiliki rasa sedih yang mendalam karena dana yang mereka hasilkan hanya cukup untuk makan dan minum. Namun, kebersamaanlah yang membuat mereka merasa lebih ringan dan bahagia karena mereka selalu membangun rasa kekeluargaan yang tinggi. Banyak sekali cerita yang dapat kita ambil dan penuh makna. Terima kasih Sanggar Seroja. Indonesia memang masih menganut budaya timur yang kental. Masyarakatnya pun belum begitu terbuka terhadap kemajemukan yang ada. Kita sebagai masyarakat terpelajar seharusnya sudah bisa menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Namun, apa kenyataannya? Tak jarang, kita melihat mahasiswa justru melakukan kekerasan terhadap perbedaan. Entah itu masalah etnis, orientasi seksual, dan ekspresi bergender. Transpuan sebagai kaum minoritas di Indonesia seringkali mendapatkan kekerasan. Kehilangan nyawa sudah menjadi taruhannya untuk tinggal di sini. Parahnya lagi, mereka sebagai pelaku kekerasan seringkali berteriak bahwa transpuan itu tidak normal. Lalu, apakah perilaku keji mereka bisa dikatakan normal? Zaman sudah maju, sayangnya pikiran mereka belum. Saya berharap semoga masyarakat yang masih sering melakukan kekerasan dapat berhenti. Mereka sama seperti kita. Mereka adalah manusia yang harus diperlakukan seperti manusia. Bukalah tangan kita. Rangkulah mereka supaya mereka merasa aman dan mereka merasa diterima. Tuhan menciptakan kita manusia dengan keunikan masing-masing. Dengan kata lain, kita semua manusia memiliki perbedaan. Adanya keberbedaan ini seharusnya membuat kita semakin sadar dan mengerti bahwa menghargai adalah kunci utama sebuah kerukunan. Beberapa orang atau kelompok di sekitar kita masih dianggap berbeda. Salah satunya adalah teman-teman transpuan. Menurut saya, jangan selalu melihat sesuatu perbedaan dari satu perspektif saja. Coba kita lihat dari sisi yang lainnya. Pastinya akan ada satu atau dua atau bahkan lebih persamaan yang ada di dalamnya. Salah satu persamaan dari kita dengan mereka, dengan teman-teman kita, adalah kita sama-sama manusia. Manusia yang sama-sama ingin dimanusiakan oleh manusia lain. Maksudnya, kita ingin dihormati dan dihargai oleh sama manusia sebagai manusia. Halo, perkenalkan nama saya Anesta dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan jurnalistik.
Saya memiliki pesan untuk para transpuan yang ada di Sanggar Seroja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau membantu kami dalam pengerjaan proyek tugas kami. Setelah mendengar cerita kalian, kami merasa bahwa kalian memang orang yang kuat dan sangat hebat dalam menjalani sulitnya kehidupan di tengah kota yang besar ini. Banyak sekali makna yang dapat kita ambil dari pengalaman kalian, mulai dari semangat kalian, kekuatan hati kalian dalam menghadapi banyaknya orang yang memandang buruk. Kemudian rasa syukur kalian juga bisa menjadi teladan kami karena di tengah pandemi ini kalian tetap merangkul satu sama lain dan tegar dalam menjalani hidup. Kalian sangat hebat. Semoga keinginan dan harapan kalian dapat terkabul dalam mencari pekerjaan yang tetap dan pemerintah memperbanyak lapangan pekerjaan. Saya yakin kerja keras kalian pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk masa depan kalian. Semoga dokumenter yang kami buat ini bisa menjadi contoh untuk orang banyak bahwa para transpuan di luar sana sangat hebat dan sangat kuat dalam menjalani hidup. Dan orang-orang di luar sana bisa merasakan untuk lebih bersyukur lagi dalam menjalani hidup. Dapat dilihat bahwa di Sanggar Seroja masih banyak transpuan yang sangat baik dan karya-karyanya yang sangat luar biasa dalam membuat teater. Semoga bisa menjadi contoh juga buat kalian untuk tetap semangat. Bagaimanapun namanya manusia harus bisa memanusiakan manusia. Jadi semangat untuk kakak transpuan dan menyerah. Ingat solidaritas tertinggi. Jadi kita harus mengasihi sama manusia, harus bisa memanusiakan manusia, dan harus mengurangi ego kita. Terima kasih. Terima kasih juga Sanggar Seroja. Boleh kita wawancarai dan berkata. Pesan untuk teman-teman transgender, kalau dari aku, pertama-tama aku ingin banget bilang makasih ke kalian karena kalian udah berani speak up dan nunjukin diri kalian apa adanya. Karena aku tahu pasti sebenarnya susah banget buat speak up, terlebih lagi karena di Indonesia sendiri kan hal-hal yang seperti transgender atau beberapa hal seperti transgender atau LGBT kan masih dikatakan tabu. Tapi aku juga makasih karena kalian berani untuk menjadi diri kalian sendiri dan berbeda. Lalu aku juga berharap agar kedepannya kalian bisa terus percaya pada diri kalian sendiri dan tidak mudah goyah hanya karena cemoohan dari orang lain. Serta yang terakhir, semoga kalian bisa selalu terus berkarya dan mungkin menghasilkan prestasi-prestasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi semangat terus dan jangan menyerah. Perkenalkan, saya Mutiara Arfah, dan pesan dari saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Sanggar Seroja karena sudah membantu dan juga mensupport kami dalam menggarap tugas akhir semester kami. Kami berharap dengan adanya video dokumenter ini, kami dapat membuka perspektif yang baru di masyarakat dan juga kami berharap agar masyarakat dapat meningkatkan rasa toleransi dan juga rasa menghargai terhadap kaum-kaum minoritas, terutama kaum transpuan. Kami sadar bahwa membawa perubahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun, kami harap dengan adanya video dokumenter ini dapat menjadi langkah kecil dalam memperjuangkan hidup yang layak bagi kaum minoritas di kedepannya nanti. Saya Mutiara Arfa, mewakili tim P Documentary pamit undur diri. Terima kasih.